Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Devano Deandra Putra Madanis dari kelas Manajemen 3I. Akan membacakan ringkasan jurnal yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul Evaluasi atas Pengelolaan Keuangan Desa Cangkudu tahun anggaran 2018 berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan jurnalnya. Jurnal berjudul Evaluasi atas Pengelolaan Keuangan Desa Cangkudu tahun 2018 berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yang dibuat oleh David Syam, Budi Bakro, dan Amelia Wijayanti, menjelaskan hasil penelitian mereka tentang mengevaluasi atas pengelolaan keuangan di desa Cangkudu tahun 2018 berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa Cangkudu untuk tahun anggaran 2018 di bawah Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. Studi ini menemukan bahwa Desa Cangkudu telah menerapkan pengelolaan keuangan desa secara tertib. Namun demikian, ada beberapa pendapatan dan pengeluaran desa yang belum dimasukkan dalam dokumen anggaran. Laporan keuangannya belum mengungkapkan realisasi anggaran sepenuhnya. Studi ini merekomendasikan Desa Cangkudu untuk mencatat semua transaksi sehingga informasi dalam manajemen keuangan dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai tambahan, ada masalah dengan format laporan aset. Desa Cangkudu perlu mengungkapkan secara penuh untuk semua aset, penyusutan, dan mencatat nilai tambahan sesuai dengan realisasi belanja modal untuk tahun berjalan. Permasalahannya adalah pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah 3 tahun berlangsung, KPK menemukan bahwa banyak kendala dalam tata kelola keuangan desa di lapangan karena pengelolaannya belum didukung oleh sumber daya, sarana, sistem, prosedur, dan pengawasan yang memadai, sehingga membuka peluang penyalahgunaan atau korupsi. Desa sangat rawan ditunggangi kepentingan politis mengingat desa relatif mudah dijadikan kantung suara dalam pemilu atau pilkada. Laporan tahun KPK 2017 menyebutkan bahwa 1. Program desa lemah sejak perencanaan serta dalam proses pengawasannya, baik dalam hal tata kelola serta dari sisi sumber daya manusia. 2. Regulasi yang tumpang tindih untuk memandu penggunaan dana desa muncul karena adanya beberapa kementerian yang terlibat langsung antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan. Sementara ketiga kementerian ini berada di bawah koordinasi menteri yang koordinatnya berbeda. Tujuannya adalah sebagai rekomendasi KPK berharap dapat meningkatkan literasi aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 dalam suatu siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemilihan Desa Cangkudu dari sekian banyak desa di Indonesia bertujuan agar seluruh aparat desa di Indonesia dapat belajar dari salah satu desa terbaik di Indonesia tahun 2015, yaitu Desa Cangkudu. Adapun solusi permasalahan dari penelitian ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi aparat desa. Rentang waktu yang tidak banyak dengan kondisi struktur pemerintahan desa yang belum bertata, membuat kondisi menjadi rentan, kesiapan pemerintahan desa dipertaruhkan.
Suatu kebijakan baru memang tidak bisa langsung dilakukan dengan sempurna. Namun, kesiapan pemerintahan desa akan lebih meminimalkan persoalan yang terjadi sehingga tujuan utama bergulirnya dana desa bisa tepat sasaran. Kesiapan aparatur pemerintah desa secara kuantitas terkait penerimaan dana desa meliputi 1. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 2. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yaitu A. Sekretaris desa dan B. Perangkat desa lainnya. 3. Sekretaris desa berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, juga berperan selaku kuasa penggunaan anggaran atau barang desa, dan bertanggung jawab kepada kepala desa. 4. Desa wajib memiliki bendahara desa, yaitu bendahara umum, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara barang. Adapun kesiapan secara kualitas, aparatur pemerintah desa harus mendapatkan pelatihan dan bimbingan secara intensif mengingat besarnya jumlah anggaran dan manajemen pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada sistem pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung, dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menyandingkan hasil observasi, transkrip wawancara, dan hasil telahan dokumen sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras. Hasil penelitiannya sebagai berikut. 1. Dalam Permendagri 113 tahun 2014 pasal 20 dimanatkan bahwa sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa atau Raperdes tentang APB desa berdasarkan RRP desa tahun berkenaan untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala desa dan disepakati bersama BPD. 2. Desa Cangkudu telah menggunakan rekening kas desa berbasis perbankan, yaitu cek giro dan otorisasi kepala desa dan bendahara desa. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 pasal 24 ayat 1, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 3. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 113 tahun 2014 pasal 35 dan 36 bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan yang telah dikelolanya melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian ada kesimpulan penelitian ini. 1. Dalam hal perencanaan, Desa Cangkudu telah melaksanakan setiap tahap dengan tertib. Akan tetapi, dalam aspek tersebut, terdapat keterlambatan dalam menetapkan kesepakatan Raperdes Desa tentang APB oleh Kepala Desa dan BPD.
2. Dalam hal pelaksanaan, di tahun 2018 masih terdapat pendapatan dan belanja yang tidak tercatat atau off balance sheet dalam APBDes, yaitu pendapatan yang bersumber dari pungutan desa. Hal tersebut terjadi karena belum ada peraturan kepala desa sebagai dasar pungutan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 113 tahun 2014. 3. Dalam hal penatausahaan, bendahara telah melakukan penatausahaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi, penulis tidak dapat mendapatkan dokumen secara rinci terkait penatausahaan ini. Yang keempat, dalam hal pelaporan, Desa Cangkudu telah melakukan pelaporan mengenai realisasi atas pelaksanaan APB Desa tahun 2018 dengan format dan standar waktu yang benar. Yang kelima, dalam hal pertanggungjawaban, Desa Cangkudu telah menetapkan peraturan desa tentang pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDes yang membuat laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Oke, sekian dari pembacaan ringkasan jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.